El Nino diperkirakan akan meninggalkan Indonesia dan berganti dengan La Nina. La Nina yang diperkirakan datang mulai Agustus ini akan mendatangkan banjir. Dan bagaimana perakiraan cuaca ke depannya? Rifki Nafis akan melaporkannya langsung dari BMKG. Selamat siang Rifki, apa yang harus diantisipasi dengan adanya perubahan fenomena ini dan diprediksi akan terjadi musim hujan? Selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Memang betul sekali setelah El Nino ini berlalu maka akan dilanjutkan ataupun berganti dengan La Nina, di mana fenomena ini berbeda dengan El Nino yang ditandai dengan peningkatan suhu di wilayah Samudra Pasifik di sekitar wilayah ekuator. Namun untuk La Nina sendiri ini berbanding terbalik dengan terjadinya penurunan suhu, sehingga nanti akan dirasakan udara yang lebih dingin. Dampaknya pun ada beberapa, seperti diantaranya yang perlu diwaspadai tentunya adalah bencana hidrometeorologi seperti angin, curah hujan yang lebih tinggi, kemudian bisa berpotensi terjadinya banjir juga. Dan saat ini kami sudah bergabung dengan perakirawan cuaca dari BMKG dengan Ibu Rifda. Boleh langsung dijelaskan Ibu, apakah sudah bisa dipastikan La Nina akan terjadi? Kemarin kan sempat dikatakan bulan Agustus, bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu? Iya, dari pantauan dinamika atmosfer terkini memang menunjukkan ada beberapa indikasi menuju La Nina pada periode bulan Agustus-September mendatang. Gitu. Tapi masih pada periode karena menuju, jadi dari kondisi netral menuju ke kategori La Nina yang lemah. Bisa dijelaskan Bu, apakah atau seperti apakah lamanya dari La Nina ini dan di daerah mana saja yang nantinya kemungkinan akan terdampak di wilayah Indonesia Bu? Betul, sebenarnya memang pada kondisi La Nina memang tidak semua wilayah Indonesia akan terdampak langsung dengan terjadinya fenomena tersebut. Gitu. Ada beberapa wilayah yang mengalami peningkatan massa udara basah. Itu seperti di sekitar wilayah Sumatera, terutama bagian selatan hingga bagian timur, kemudian hampir sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi bagian utara dan barat, lalu sekitar wilayah Jawa bagian barat. Biasanya mengalami peningkatan massa udara ketika terdapat fenomena atau indikasi terjadinya La Nina. Dimana ketika La Nina itu kan seperti yang sudah Mas katakan, memang adanya penurunan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik yang memberikan impact berupa suhu yang menjadi lebih dingin, namun juga peningkatan massa udara basah di beberapa wilayah yang tadi saya sudah sebutkan. Itu dampak dari La Nina sendiri akan seperti apa ya Bu? Karena peningkatan cuaca mungkin berbeda dengan periode sebelumnya yang datang di musim hujan, sedangkan untuk tahun ini datangnya di musim kemarau. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, mungkin yang sedikit agak mengalami ada perubahan gitu ya Mas ya. Itu adalah karena sekarang pada periode di wilayah Indonesia ini periode masuk musim kemarau, di mana pada musim kemarau itu biasanya cenderung lebih kering, potensi pertumbuhan awan hujannya juga minim. Seperti mungkin di cerita satelit ini kelihatan kan ya, tidak semua wilayah mengalami pertumbuhan awan hujan. Jadi memang karena kondisinya mostly kering gitu. Cuman pada saat ada indikasi ada kontribusi dari fenomena La Nina ini, maka beberapa wilayah yang cenderung biasanya kering akan mengalami bukan dikatakan peningkatan curah hujan, tapi ada potensi hujannya gitu di beberapa wilayah, karena kan yang cenderung kering kemudian tiba-tiba ada potensi hujan, maka mungkin akan ada perubahan-perubahan signifikan gitu ya dari sisi dinamika, terutama dinamika cuacanya dalam skala yang harian hingga bulanan ketika terjadi fenomena seperti ini. Kemudian kan tentunya meskipun tadi dikatakan pada bulan Agustus hingga September masih dalam kategori lemah, tentunya masih harus juga dilakukan langkah-langkah antisipasi. Pertama untuk masyarakat sendiri dalam menghadapi potensi cuaca pada saat La Nina, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat? Iya, kalau berbicara tentang cuaca dan dampaknya pasti akan ada hubungannya dengan dampak dari bencana hidrometeorologi seperti banjir gitu ya, atau banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Dan di periode ini memang di mana daerah-daerah yang perlu kita waspadai adalah daerah-daerah yang memang memiliki tingkat kerentanan dan tingkat kerawanan akan bencana yang cukup tinggi gitu. Jadi misalnya daerah itu memang sudah sering terjadi banjir, tingkat kerentanan dan kerawanannya akan bencana itu tinggi gitu ya, ketika ditambahi dengan atau didukung dengan curah hujan yang tinggi pada saat itu, maka tidak menutup kemungkinan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir atau genangan akan terjadi. Itu yang perlu diantisipasi. Namun juga ada beberapa wilayah sebenarnya yang ada potensi dampak keringan sebenarnya karena hujan, karena pada periode masih musim kemarau ya, ada beberapa wilayah yang sudah tidak hujan selama berhari-hari seperti di sekitar wilayah
Bali Nusa Tenggara ini kan sudah cukup kering beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang gitu. Itu juga perlu diantisipasi. Jadi dampak bencana hidrometeorologi mengikuti dengan kondisi lingkungan dan kondisi setempat gitu ya, atau kondisi topografinya. Kalau memang bencana hidrometeorologinya berada di potensi hujannya terjadi di daerah yang memang rawan bencana hidrometeorologi, perlu diantisipasi dengan menyiapkan lingkungannya, merevitalisasi kembali lingkungannya apabila memang terdapat bencana, ada potensi bencana gitu ya, dan tetap mengupdate informasi dari BMKG karena tidak semua wilayah sebenarnya yang punya karakter cuaca yang sama gitu ya, di beberapa wilayah yang hujan dan ada yang tidak. Baik, siap. Terima kasih Ibu Rifda atas penjelasannya. Dan itu tadi bagaimana wawancara kami dengan Ibu Rifda selaku Prakirawan Cuaca dari BMKG. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Marcel di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dan mewawancarai Prakirawan BMKG dari BMKG Jakarta. Terima kasih Rifki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.